Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPG, salam guru profesional. Nama saya Nur Hikmah Amalia, mahasiswa PPG, bidang studi sosiologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait panduan observasi dalam memahami karakteristik peserta didik. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini secara bersama-sama. Dalam memahami karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, haruslah menjadi perhatian utama dari setiap guru. Karena dengan memahami hal tersebut, guru dapat menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik yang notabene-nya berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut karakteristik yang berbeda-beda, terdapat beberapa indikator yang perlu kita perhatikan dari peserta didik. Yang pertama, etnik. Etnik merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam hal merancang strategi pembelajaran. Latar belakang etnik yang berbeda-beda dari peserta didik akan menghasilkan kebiasaan atau perilaku yang berbeda-beda pula. Adapun indikator dalam mengamati karakteristik peserta didik berdasarkan etniknya adalah yang pertama, asal daerah dan suku. Selanjutnya, kultural. Peserta didik yang notabene-nya merupakan bagian dari masyarakat umum pasti memiliki latar belakang kultur atau budaya yang berbeda-beda pula. Guru perlu untuk memahami karakteristik peserta didik berdasarkan latar belakang kulturalnya, di mana guru dituntut untuk mampu menerapkan pembelajaran multikultural. Hal ini dapat kita amati dengan melihat yang pertama itu di tingkah lakunya, agama yang dianut, cara berbahasa atau logatnya, dan dari intonasi suara. Baik, berikutnya status sosial. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan melakukan proses pembelajaran. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Namun, tidak dapat dipungkiri, kadang dijumpai status sosial ekonomi ini menjadi penghambat peserta didik dalam belajar secara kelompok. Maka dari itu, pendidik dituntut untuk mampu bertindak secara adil dan tidak diskriminatif. Hal ini pula kita dapat amati dengan melihat dari segi yang pertama, cara berpakaian, yang kedua, cara memilih teman, dan terakhir, melihat latar belakang keluarga. Selanjutnya, minat. Minat belajar peserta didik memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Namun, minat belajar peserta didik yang berbeda-beda menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian serius dari guru, di mana guru dituntut untuk mampu menyajikan pembelajaran yang bisa menarik minat belajar para peserta didik. Nah, adapun karakteristik peserta didik yang dapat kita amati berdasarkan minat belajarnya ialah yang pertama, inisiatif peserta didik. Yang kedua, aktif dalam berdiskusi. Yang ketiga, memperhatikan pembelajaran. Yang keempat, memiliki perasaan yang senang. Yang terakhir, memiliki ketertarikan dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya, perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, baik metode, media, dan jenis-jenis evaluasi. Di sini guru dituntut untuk mampu memahami karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan kognitifnya. Adapun karakteristik peserta didik yang dapat diamati berdasarkan kognitifnya ialah yang pertama, siswa mampu berpikir logis, konkret, dan idealis. Yang kedua, mampu bernalar dan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mampu melihat realitas. Yang keempat, memiliki wawasan berpikir yang luas. Dan yang terakhir, mampu menarik kesimpulan. Baik, berikutnya kemampuan awal. Adapun yang dapat diamati dari kemampuan awal peserta didik adalah yang pertama, kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan pemantik. Yang kedua, kemampuan siswa dalam mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik. Baik, selanjutnya, gaya belajar. Gaya belajar peserta didik juga merupakan hal yang perlu untuk menjadi perhatian serius dari guru.
Karena tidak semua peserta didik memiliki gaya belajar yang sama. Guru dituntut untuk mampu memahami gaya belajar yang berbeda-beda tersebut. Jadi, ada pun karakteristik peserta didik yang dapat diamati berdasarkan gaya belajarnya adalah yang pertama, auditori, yang ditandai dengan suka berdiskusi, suka membaca, lebih mudah belajar dengan mendengarkan daripada membaca, dan mengingat apa yang didiskusikan, serta suka berbicara dan menjelaskan sesuatu. Selanjutnya, gaya belajar visual yang ditandai dengan siswa suka belajar dengan menggunakan atau mengamati gambar atau melihat informasi ataupun video. Yang kedua, siswa mampu menjawab pertanyaan awal yang diberikan oleh pendidik dan menjawab pertanyaan pretest. Yang ketiga, siswa suka mencatat. Dan yang terakhir, suka menggunakan kartu gambar, peta yang tentunya yang memiliki warna. Selanjutnya, gaya belajar kinestetik yang dapat ditandai dengan yang pertama, suka pembelajaran praktek. Yang kedua, tidak bisa duduk diam dalam waktu yang lama. Yang ketiga, banyak menggunakan isyarat tubuh. Yang keempat, menyukai permainan yang menyibukkan. Yang selanjutnya, menyukai pembelajaran yang banyak gerak dan menyukai membuat atau menciptakan, dan tidak menyukai pembelajaran yang membutuhkan waktu yang panjang. Selanjutnya, gaya belajar reading and writing yang ditandai dengan siswa menyukai membaca buku. Yang kedua, suka mengekspresikan perasaan melalui menulis versi mereka sendiri. Selanjutnya, motivasi. Motivasi kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri yang disebut dengan motivasi intrinsik. Dan kadang motivasi itu muncul karena faktor dari luar dirinya sendiri yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Di samping itu, motivasi peserta didik dalam belajar kadang tinggi, sedang, atau bahkan rendah. Nah, dari motivasi belajar yang tinggi dari peserta didik, hal itu akan tampak dari ketekunannya dalam belajar yang tidak mudah patah untuk mencapai keberhasilan meskipun banyak rintangan yang dihadapi. Jadi motivasi yang tinggi dapat dilihat dari yang pertama, siswa memperhatikan penjelasan guru dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, siswa aktif bertanya kepada guru dan teman mengenai materi yang belum dipahami. Dan yang terakhir, siswa mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat waktu. Selanjutnya, perkembangan emosi. Emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau memperlambat proses pembelajaran. Nah, suasana emosi yang positif atau menyenangkan atau tidak menyenangkan akan membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak siswa dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajar. Nah, adapun model pembelajaran yang menyenangkan atau enjoy learning dapat berupa belajar dengan berbasis permainan atau misalnya belajar melalui bermain monopoli, ular tangga pembelajaran, ataupun kartu quartet. Nah, adapun indikator yang dapat kita amati, yang pertama, siswa bersemangat dalam pembelajaran atau merasa gembira dan tidak merasa takut. Yang kedua, tidak merasa takut pada pendidik. Yang ketiga, memiliki rasa malu. Yang keempat, senang atau tidak senang dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang kelima, komitmen. Dan serta yang terakhir, berusaha mencari jati dirinya. Selanjutnya, perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui melalui tingkat kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain di lingkungannya. Adapun karakteristik peserta didik yang dapat diamati berdasarkan perkembangan sosial ialah yang pertama, perkembangan sosial dapat diketahui atau dilihat dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Yang kedua, peserta didik mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik bersama teman sebaya dan guru-gurunya. Yang ketiga, kita bisa mengetahuinya dengan mencari tahu dia masuk kategori anak keberapa dan dia berdomisili atau tinggal di rumah bersama siapa. Baik, berikutnya perkembangan moral.
Moralitas dijadikan sebagai standar acuan untuk menilai baik buruknya sesuatu hal. Nah, perkembangan moralitas peserta didik juga harus menjadi perhatian khusus dari guru, di mana guru dituntut untuk mampu membimbing perkembangan moral peserta didik menuju ke arah yang lebih baik, seperti hubungan antar orang tua dan guru, baik juga hubungan antar keluarga maupun teman sebaya. Jadi, adapun karakteristik peserta didik yang dapat kita amati berdasarkan moralitasnya ialah yang pertama, siswa dapat membedakan tindakan yang baik dan buruk. Yang kedua, siswa mampu mengambil keputusan. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui konsekuensi dari setiap perbuatan yang dilakukan. Yang terakhir, perkembangan motorik. Perkembangan motorik peserta didik penting untuk dipahami oleh guru agar proses pembelajaran yang dilakukan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, adapun karakteristik peserta didik yang dapat diamati berdasarkan perkembangan motoriknya adalah peserta didik menampilkan perilaku yang terorganisir. Itulah beberapa indikator yang perlu kita perhatikan dalam memahami karakteristik peserta didik. Nah, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.